Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mendubbing apa yang tersaji di layar. Jadi ini pengembangan dari peternakan, yaitu sebuah kawasan yang terintegrasi begitu ya untuk hunian. Jadi agro edu living tourism ya. Jadi ini bagian dari livingnya, tinggalnya begitu untuk hunian. Ini ada berbagai etnik Nusantara, kemudian etnik Eropa. Yang kita lihat ini adalah etnik Eropa dan ini adalah Turki, dan di atasnya itu ada Korea. Nah, yang ini Korea. Dan kurang lebih di kawasan ini sekarang bergerak menuju ke 25 hektar ya. Nah, ini ada sebuah pengembangan ikan lele. Jadi terintegrasi dengan ikan lele untuk dibikin lele asap, kemudian nanti diekspor begitu. Kita kerjasama dengan peternakan ikan di Gunung Sindur ya. Ini Kemudian lokasinya di Gunung Sindur ya, Mas ya? enggak, ini lokasi semuanya di Tegalwaru, Pak. Di Oh, Tegalwaru semuanya. Tegalwaru. Iya, di Ciampe ya. Jadi nggak jauh ini, Pak. Nah, ini Oke. ada kafling hunian Ustadz, dan ini di kita ada pesantren. Ini pesantren motivator Quran untuk tahfidz ini. Kira-kira luasnya sekitar 1,5 hektar. Kalau ini Rehab Hati Rupiah Internasional, ini luas kurang lebih 1 hektar di pesantren ini. Jadi ini MSA ya, Syaraful Haramain. Nah, yang ini Rehab Hati. Kalau yang tadi Syaraful Haramain yang kurikulum Al Azhar itu, jadi lulus SMA bisa langsung sambung ke Kairo begitu. Nah, ini di kawasan kita. Jadi perumahan terintegrasi dengan pendidikan, pesantren gitu. Dan semuanya berawal dari, wasilahnya adalah berawal dari agronya yaitu peternakan. Jadi memang alhamdulillah Allah perjalankan sampai dengan hari ini, kira-kira begitu. Baik. Silakan diceritakan, Mas, sejak awal lulus kira-kira kenapa kok memilih bisnis ini? Silakan, Mas. Ya, baik. Jadi saya sapa dulu pada para guru-guru saya yang bergabung di sini, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, dan juga eh, pendengar semuanya. Alhamdulillah kita mengawali usaha ini memang berbasis dari peternakan. Jadi ketika tadi temanya adalah mengutamakan berkah dalam usaha, dan ketika kita memilih usaha tentunya adalah usaha yang bagaimana ini bisa mendapatkan sebuah keberkahan. Karena akhir dari sebuah perjalanan itu, endingnya itu adalah keberkahan. Nah, keberkahan dan keberlimpahan ya. Keberkahan dan keberlimpahan mungkin nanti insya Allah akan kita sampaikan bagaimana rukun keberkahan dan rukun keberlimpahan begitu ya. Tetapi untuk keberkahan ini, usaha apa yang sekiranya bisa mensupport kita ke sana? Alhamdulillah kita berangkat dari dunia peternakan, dan kalau kita buka hadis bahwa salah satu ternak yang diberkahin itu adalah ternak kambing atau domba. Salah satu ya. Jadi ketika kita memilih sebuah usaha dengan objeknya adalah ternak domba atau kambing begitu. Jadi kalau kita bicara kaidah bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah kita, kemudian predikatnya adalah melakukan sebuah kegiatan usaha, dan kemudian objeknya adalah peternakan atau domba gitu ya. Ketika objeknya sudah berkah, iya berarti kita tinggal berpikir subjeknya, kitanya bisa menjadi pribadi yang berkah. Kemudian predikatnya, bagaimana cara melakukan ini supaya mendapatkan keberkahan. Dan objek sudah tidak perlu kita pertentangkan lagi, sudah tidak perlu debatable lagi, karena di Quran saja sudah menjamin keberkahan ini. Jadi kalau bicara usaha ternak sebenarnya sudah lebih simpel. Jadi ini kalaupun tidak berhasil berarti ada sesuatu yang tidak berkah di situ, atau ada sesuatu yang tidak sesuai di situ, karena objeknya sudah dijamin keberkahan. Berarti tinggal dicek bahwa subjeknya siapa nih yang melakukan. Dan kalau kita runut dari sejarah zaman Nabi dulu, rata-rata yang beternak itu adalah penganut agama Samawi. Agama Samawi ini Yahudi, Nasrani, kemudian kita begitu ya. Dan di luar agama Samawi rata-rata tidak beternak. Bisa dicek nanti dari nabi-nabi zaman dahulu itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, ketika kami memulai ikhtiar ini, maka kami yakin bahwa ya insya Allah keberhasilan ada di depan.
Kenapa? Karena objek yang kita ini kan sudah berkah. Objek yang kita pilih itu sudah berkah. Yang keduanya predikat. Predikatnya bagaimana cara melakukannya? Kami alhamdulillah belajar di peternakan. Berarti kita lebih pede dong. Artinya bukan overestimate, bukan sebuah kepercayaan diri yang lebih, tetapi paling tidak kita punya dasar bahwa kita ini ada loh secara teorinya. Tinggal aplikasinya, begitu kan? Nah, berarti kan ini menjadi bekal buat kita semuanya, apalagi kalau kita mau bergerak di bidang pertanian, kita sudah basically punya ilmu pertanian, berarti harusnya kita lebih pede begitu untuk mendapatkan sebuah ending yang sukses begitu. Nah, jadi karena kita belajar di peternakan, ya kami merasa yakin, kami merasa mantap, bisa, insya Allah bisa. Berarti secara predikatnya kita insya Allah siap untuk membersamai dengan objek yang berkah tadi. Nah, kemudian yang ketiganya adalah subjeknya. Jadi ini kita mundur ya, objek, predikat, subjek. Subjeknya siapa? Kita. Nah, ketika kita ini sudah dihadapkan pada objek yang berkah, kemudian predikatnya kita juga insya Allah siap menjalaninya dengan bagaimana supaya bisa berkah. Subjeknya kita juga harus menjadi pribadi yang berkah, karena itu harus satu frekuensi, tidak bisa beda frekuensi. Dan ketika beda frekuensi, maka itu tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Misal subjeknya kita tidak memantaskan diri menjadi pribadi-pribadi yang untuk menuju keberkahan, rata-rata juga nggak bisa. Makanya yang bisa seperti itu adalah rata-rata yang agama samawi, begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, itu tadi tentang dasar kenapa kita memilih usaha peternakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara prospek dan peluangnya, tentunya di sini kalau ada dosen-dosen yang dari peternakan begitu, insya Allah jauh lebih memahami bagaimana prospek peternakan di Indonesia ini begitu besarnya. Sekilas saya sampaikan bahwa kalau kita bicara di peternakan domba saja, populasi peternakan kita ini di Indonesia ini kalau menurut data BPS 2022 kan bicara domba kurang lebih sekitar 15 juta. Kemudian kalau bicara kambing kurang lebih sekitar 17 juta. Dan itu kan kurang lebih plus minus 30-an juta. Sedangkan populasi penduduk kita ini kan sudah hampir 300 juta. Dan 85% itu muslim. Artinya muslim majority. Nah, jadi kalau misalnya peluangnya untuk apa? Ketika muslim majority ini bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, tapi juga untuk kebutuhan spiritual. Nah, spiritual ketika berkurban misalnya dari 100% tadi penduduk Indonesia yang 85%-nya muslim, misal sekitar 220-an juta. Sekali berkurban misalnya 10%, maka itu sudah terserap dan itu habis. Pertanyaannya, kurban next-nya lagi itu akan disuplai dari mana? Kemudian kalau kita bicara kebutuhan harian, ya sangat tinggi sekali. Kita bicara kebutuhan akikah saja juga di Jabodetabek itu tidak kurang dari 10.000 ekor per bulan untuk kebutuhan akikah. Dan ini menjadi PR. Dan kesimpulannya adalah bahwa supply tidak bisa mengimbangi demand-nya. Supply tidak bisa mengimbangi demand-nya. Nah, ketika supply tidak bisa mengimbangi demand-nya, maka PR terbesarnya adalah produksi. Nah, produksi itu kalau mau efisien, maka butuh sebuah strategi. Kalau kita komparasi, melakukan sebuah perbandingan, kenapa peternakan di Indonesia kurang bisa bersaing dengan peternakan di dunia di benua sebelah misalnya, karena polanya sudah berbeda. Kalau di benua sebelah itu misalnya benua Australia, itu peternakannya polanya adalah konsepnya itu ternak mendatangi pakan. Kalau di Indonesia adalah pakan mendatangi ternak. Ini dua entitas, kalau kita sedikit lebih dalam lagi, ini dua entitas yang sangat berpengaruh, berbeda sekali. Kalau konsepnya ternak mendatangi pakan, maka dibutuhkan lahan yang luas, kemudian sosial yang sudah terbentuk, kemudian keamanan, manajemen yang apik, dan support pemerintah tentunya, permodalan, dan efisiensi akan terbentuk di situ. Dampaknya adalah kos produksi maksimal 30%. Dan itu rata-rata yang dilakukan di benua sebelah. Tetapi kalau di kita ketika konsepnya adalah pakan mendatangi ternak, maka kita harus berpikir kos tenaga kerja untuk mengambil pakan, kemudian kos transportasi, waktu yang terpakai, kemudian belum kita bicara tempat untuk kandang,
kemudian perizinan dan macam-macam, sehingga kos produksinya ini minimal 60%. Jadi memang dasar yang starting yang berbeda. Di sebelah sini adalah kos produksinya maksimal 30%, di sebelah sini kos produksi minimal 60%. Jadi ini kurang bisa bersaing. Makanya itulah kenapa walaupun kita sadar bahwa supply tidak bisa mengimbangi demand, kita harus bergerak di ranah produksi. Tetapi masalahnya produksi di Indonesia menjadi kurang seksi karena tadi pola yang kita lakukan adalah pola yang kurang tepat. Begitu. Di sini adalah polanya ternak mendatangi pakan, di sebelah sana adalah polanya pakan mendatangi ternak. Nah, itu menjadi bagian PR tersendiri dan itu butuh strategi tersendiri untuk bagaimana kita bisa memproses peternakan yang efektif dan efisien untuk bisa cost produksinya 30%. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itu di sisi peternakan. Dan tentunya menjadi PR, tapi terlepas dari PR-PR ranah produksi, kembali ke awal tadi bahwa ini adalah sebuah keberkahan. Dan kita sudah tahu sama-sama semuanya bahwa definisi dari keberkahan itu adalah sebuah kebaikan yang keberlangsungannya itu lama, terus-menerus begitu ya. Dan semakin membesar ketika kita berangkatnya dari ternak domba ini. Dari 2002 kita rintis, kemudian 2004 kita buat setelah kita lulus. Dan alhamdulillah yang terjadi sampai dengan hari ini, Allah perjalankan sampai dengan kita di Agro Edu Living Tourism. Yang tadi dilihat tadi adalah sebuah gambar, sebuah video tentang kawasan perumahan dan macam-macam. Jadi kok bisa, tadi pertanyaan Pak Sony tadi, kok bisa, apa itu tasnim dan macam-macam? Itu adalah sebuah usaha turunan yang berangkatnya dari sebuah peternakan. Kalau cerita sebabul wurus sedikit, kok bisa dari peternakan ke properti? Karena ini sebuah tuntutan, Bapak. Karena ini sebuah tuntutan. Tuntutan apa? Bagaimana kita bisa bertahan peternakan itu? Di peternakan ketika kita berorientasi di kurban, alhamdulillah semakin membesar dan berhasil. Dan kita simpan aset itu adanya kita simpan profit ya, itu di aset. Aset itu berupa tanah. Karena ketika beberapa pihak bergabung, misalnya investor begitu, kecil kemungkinan untuk kita ajak yuk beli tanah, yuk bikin kandang. Yang ada adalah kita yang punya tanahnya, kita udah siap kandangnya, kita siap manajemennya, marketnya, tinggal kita perputarannya. Nah, perputarannya untuk mengisi ternak, ketika kita nggak cukup, kita bisa ajak join itu investor. Karena memang faktanya beberapa investment ingin tertarik untuk di situ. Sehingga kita fasilitasin untuk ikut di peternakannya saja, di ternaknya saja, di komoditi ternaknya saja. Karena perputarannya kan sudah terlihat 1 tahun untuk kurban selesai, atau misalnya harian untuk akikah dan lain-lainnya begitu ya. Nah, namanya sebuah usaha, sebuah bagian dari hidup, dan kita sudah tahu semuanya bahwa hidup itu ada pasang surutnya. Karena hidup ada ujian dan itu ada pasang surutnya. Maka kami pun juga dalam perjalanan usaha mengalami sebuah ujian. Ujian apa itu? Di saat sebuah tanggungan atau di saat sebuah kewajiban yang harus kita penuhin, pembayaran begitu, itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena masih banyak piutang di luaran yang tidak tertagih karena faktor X begitu ya. Karena faktor bahwa, nah ini ketika kita berusaha untuk berkah itu memang jangan didominasi nafsu. Karena rata-rata kita yang muda begitu, kita ingin cepat besar, ingin banyak untung. Maka ketika di sebelum 2010 itu, ini kita dapat kepercayaan amanah sebuah ternak gitu ya. Kemudian kita titip-titipkan ke banyak mitra begitu, maksudnya ke banyak pedagang-pedagang begitu ketika kurban. Ya alhamdulillah penjualan sapi itu sampai dengan 700-an ekor. Tetapi itu sapi, kalau misalnya domba itu sampai dengan 2.700-an ekor. Sehingga tagihannya sekian puluh M begitu ya. Tetapi yang masuk kepada kita itu hanya 60%-nya saja. Yang 40%-nya faktanya adalah susah tertagih. Nah, ketika susah tertagih ini menjadi beban kita, menjadi kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan kepada supplier, mempertanggungjawabkan kepada investor. Maka yang terjadi apa?
yang terjadi adalah ya sudah, ini bagian karena kita meyakini bahwa kita benar gak ini. Kita cek dulu, oh perjalanan kita begini benar. Oh berarti bukan karena niat kita mau salah, tetapi dalam sebuah perjalanan ada sebuah kekhilafan, maka itu menjadi sebuah koreksi. Nah, ketika kita koreksi, ternyata oh ini ada kesalahan kita di sini, ya sudah kita perbaikin dan kita pertanggungjawabkan. Dan itu mengharuskan kita melikuidkan aset. Melikuidkan aset itu menjual tanah yang kita milikin begitu ya, di sekitar farm ini yang sekarang jadi properti. Nah, ketika kita jual, ternyata beberapa kali kejadian tidak terjadi atau batal. Dalam 2 tahun itu 4 kali akad itu batal. Tanah kita waktu itu 2 hektar. Dan ternyata Allah sampaikan bahwa oh tidak harus dijual apa, ternyata dijual kepada proyek sendiri begitu ya. Jadi ada sebuah ide bahwa udah jangan dijual ke blok, dikaflingin aja. Nah ternyata dari kafling ini tuh merembet. Kita melikuidkan aset, alhamdulillah kita bisa step by step memulihkan kondisi, kemudian menjadi stabil. Dan ternyata dari situ menjadi peluang baru. Peluang baru apa? Peminat lahan masih banyak, supplier lahan yang notabene warga itu masih jauh lebih banyak lagi. Dan warga udah dibeli aja walaupun waktunya dibayar 1 tahun 2 tahun nggak masalah, yang penting tanah kita mau jual silahkan dikondisikan. Dan ketika kita konsultasikan dengan pihak pemerintah, Tegalwaru sudah bisa dibikin perumahan, maka saat itulah ya sudah bismillah kita harus menjadi perumahan. Nah ketika menjadi sebuah properti ini, bagaimana nyambungnya dengan peternakan nih? Biasanya kan peternakan ini atau pertanian ini menjadi sesuatu yang tergusur. Karena kita sebagai peternak dan kita developernya, maka kita kalau dilihat Tasnim itu kita punya value itu alami dan Islam. Alaminya itu ya kita berangkat dari ini di kampung loh, di desa, dan kita ini berangkat dari pertanian ya, dari peternakan. Maka bagaimana value pertanian atau peternakannya ini bukan menjadi sesuatu yang harus dikesampingkan, tetapi ini menjadi sebuah magnet yang memang harus didatengin begitu. Maka tadi agro, edu, living, tourism. Kita hidup memang butuh rumah, tapi jauh lebih butuh sebuah pangan. Nah, pangan ini bersumber dari pertanian. Ketika kita menafikan atau menjauhkan pertanian, ya yang terjadi adalah kelangkaan, dan kalaupun kita dapat nantinya akan mahal. Nah, jadi kita men-setting bagaimana peternakan ini menjadi daya tarik untuk mereka ini tinggal di desa. Ya namanya desa pasti identik dengan satu sawah, sungai, perkampungan begitu ya. Makanya kita temanya etnik kan, perkampungan, kemudian nggak jauh dari pertanian, peternakan. Nah itu kita setting dalam satu kawasan itu yang terkonsep begitu, sehingga bagaimana ini bisa menjadi ruh atau bisa menjadi value. Nah kira-kira begitu sekilas tentang kenapa kok jadi malah masuk ke sebuah properti. Dan ketika diperjalankan ke situ, kalau saya dinasehatin belajar dari kitab Ta'limu Muta'alim di hadis yang pertama itu, bahwa ilmu yang wajib kita pelajarin itu ada 3. Siapapun kita, ilmu yang wajib kita pelajarin dan menjadi bekal buat kita itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Itu ilmu yang wajib buat kita seorang muslim dimanapun kita berada, siapapun itu orangnya. Yang keempat, di hadis yang kedua disebutkan, nanti bisa kita buka di Ta'limu Muta'alim itu, di hadis yang kedua disebutkan wajibnya ini bukan, kalau yang pertama tadi adalah fardu ain. Tiga bidang ilmu tadi adalah fardu ain. Nah hadis yang kedua ini fardu kifayahnya adalah yang wajib buat masing-masing itu adalah sesuai dengan bidang yang digeluti. Ketika kita terjun di peternakan, maka saya wajib belajar ilmu peternakan. Itu menjadi sebuah kewajiban karena saya terjun di bidang peternakan. Nah, ketika kita diperjalankan pada usaha properti, maka saya wajib belajar ilmu properti. Jadi tidak ada kata kita tidak belajar. Yang ada adalah kita harus belajar ketika dihadapkan pada sebuah kondisi, berarti kita bisa learning by doing. Dan apa yang kita harus pelajarin?
kita nggak usah bingung. Karena sudah banyak ilmu itu dan kita harus siap belajar. Jadi saya mewajibkan buat diri kita di sini, terlepas dari 3 ilmu tadi sebagai seorang muslim, maka ya tadi berangkat belajar usaha peternakan, alhamdulillah kita basically dari peternakan. Ketika kita diperjalankan menjadi properti, ya kita wajib belajar properti. Nah, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, jadi seperti itu kira-kira bahwa bagaimana mengutamakan keberkahan dalam bisnis, maka berangkat dari dasar kita memilih ternak tadi, kita pilih ternak yang berkah, kemudian kita menyesuaikan diri dengan sebuah predikat bagaimana supaya bisa diberkahi, dan subjeknya memataskan diri menjadi subjek yang diberkahin juga. Kemudian tadi saya menyampaikan di awal bagaimana sebuah rukun keberkahan itu. Rukun dari keberkahan itu ada 4. Jadi ketika kita bisa ingin melakukan sebuah aktivitas, ingin diberkahin, maka kita rukun dari keberkahan itu ada 4. Ya, yang pertama adalah kita harus taat kepada Allah. Jadi rukun dari keberkahan ini pertama kita harus taat kepada Allah. Jadi apapun aktivitas ini kita lakukan dasarnya adalah karena ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan kalau kita buka hadis-hadis itu, kita buka lagi, oh ini sesuai, yang harus sesuai itu sikap kita bagaimana dalam rangka supaya kita ini diberkahi. Kemudian yang ketiga, nah ini menjadi PR kita semuanya, apalagi yang generasi-generasi muda, karena kita tantangannya adalah dinamis gitu ya. Maka yang ketiga itu, untuk diberkahin itu kita adalah harus istiqomah. Yang pertama tadi adalah karena ketaatan kepada Allah, cluenya adalah pada kata taat. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah, cluenya adalah sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga ini adalah istiqomah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu bisa dengan istiqomah, curigailah bahwa itu keberkahan. Yakinilah bahwa itu keberkahan. Dan yang keempat adalah husnul khotimah. Maksud dari husnul khotimah ini, ketika kita mengucapkan kata husnul khotimah, image kita meninggal dengan baik begitu ya. Itu ending tujuan yang utama. Kita husnul khotimah. Tetapi ketika kita bicara proses, husnul khotimah ini adalah sebuah aktivitas yang paripurna. Jadi aktivitas yang tuntas. Nah, ketika kita melakukan sebuah aktivitas ini tidak paripurna, tidak tuntas, kita tidak dikatakan husnul khotimah. Jadi aktivitas apalagi dilakukannya dengan setengah-setengah. Sudah dilakukan kemudian nggak tuntas, nah itu tidak husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu adalah sebuah aktivitas yang paripurna. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang ingin berkah, ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas yang berkah, maka rukunnya 4. Yang pertama adalah karena ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiganya adalah istiqomah. Kemudian yang keempatnya adalah husnul khotimah. Jadi cek nanti di aktivitas teman-teman semuanya bagaimana ketika kita ini ingin bekerja dengan berkah, ingin beraktivitas dengan berkah, ingin berusaha dengan berkah, rukunnya 4 tadi. Rukunnya 4 tadi. Ini kita lakukan karena dasar untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian kita lakukan juga sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Kemudian ini kita lakukan juga dengan istiqomah gitu ya. Tidak sana sini gitu. Artinya tetap terus kita dawam gitu, kita lakukan dengan istiqomah. Kemudian kita lakukan dengan husnul khotimah. Endingnya memang nanti sebuah kematian yang baik, tapi dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah proses kita lakukan dengan paripurna. Itu rukun dari keberkahan. Nah tentunya terlepas dari keberkahan kita juga ingin berlimpah. Kan dalam doa sering semoga dikaruniai rezeki yang berkah dan berlimpah. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana rukun keberkahan. Nah kemudian bagaimana sekarang kalau kita ingin berlimpah. Maka rukun keberlimpahan ini dalam ikhtiar kita. Dalam ikhtiar kita ketika kita ingin mendapatkan keberlimpahan, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berharap hanya kepada Allah.
rukun dari keberlimpahan yang pertama adalah berharap hanya kepada Allah. Ini bagian dari ilmu tauhid. Allahus Samad. Allah hanya tempat bergantung. Ketika kita sudah mensandarkan kepada usaha kita, nanti kita akan diuji. Oh, usaha saya udah begini, hasil sebulan sudah sekian. Diuji nanti bahwa itu tidak akan bisa menjawab semuanya. Bersandar kepada pasangan, entah suami atau istri, bersandar kepada pimpinan, begitu, berharap hanya kepada pimpinan, itu kita nanti akan diuji. Karena itu menjadi bagian dari walaupun kayak semacam syirik kecil, itu nanti kita akan ditegur sama Allah. Kamu itu harus berharap, kita ini harus berharap itu hanya kepadaku. Kamu itu harus berharap itu hanya kepadaku. Dan ketika kita sudah mulai sedikit tergerus begitu, berharap kepada selain Allah, nanti kita akan diuji. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, saya pribadi beberapa aktivitas, dan mulai dari 10 hari terakhir kemarin Ramadan, hari pertama dari 10 hari terakhir, berarti hari ke-21, sampai dengan kemarin malam, saya dapat nasihat dari 3 orang berbeda. Intinya sama, berharaplah hanya kepada Allah. Apapun aktivitas itu, kamu butuh apapun, berharaplah hanya kepada Allah. Ini kita meraih sebuah keberhasilan membuat pesantren ini sampai dengan sekian, dalam perjalanan waktu sekian. Ditanya polanya gimana, polanya adalah berharap hanya kepada Allah. Lakukan ikhtiar sebaik-baiknya, berharap hanya kepada Allah. Dikasih tahu sama pengusaha ini, penasihat ini, dan macam-macam, berharap hanya kepada Allah. Saya jadi mikir, oh iya. Dan ketika kita buka sebuah referensi, ketika kita ingin berlimpah, rukun yang pertamanya adalah berharaplah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin berlimpah adalah berbakti kepada orang tua. Ketika nanti kita ingin punya anak berbakti kepada kita, maka investasikan sekarang ketika kita menjadi anak berbakti kepada orang tua. Dan ini sifatnya menurun. Jadi ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, kecil kemungkinan nanti anak kita berbakti kepada kita. Jadi kalau bicara penyakit menurun, berbakti orang tua ini juga menurun. Naudzubillah min dzalik, semuanya kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti buat orang tua kita, dan nanti dikaruniai putra-putri yang berbakti kepada kita semuanya. Dan balasannya dunia dan akhirat ketika kita naudzubillah, ketika kita tidak berbakti. Jadi yang kedua, rukun dari keberlimpahan ini adalah, izin ini baterai mau habis, saya ambil cas dulu Pak, sebentar. Sampaikan sampai di rukun keberlimpahan. Jadi rukun berlimpah yang pertama tadi adalah kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita ingin meraih keberlimpahan adalah dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita ingin keberlimpahan, membantu agama Allah. Berjuang fi sabilillah, di jalan kebaikan, membantu agama Allah. Dengan aktivitas-aktivitas kita ini, pastikan bahwa kita ini membantu agama Allah. Melalui bidang keilmuan yang kita miliki, kemudian kita ikhtiarkan, bermanfaat buat masyarakat, berdaya kita tidak menjadi beban buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, dengan keilmuan kita dimanfaatkan, diniatkan karena ingin memuliakan agamanya Allah. Maka yang ketiga, rukun keberlimpahan adalah pastikan aktivitas yang kita lakukan ini adalah dalam rangka membantu agama Allah. Kemudian yang keempat, rukun dari keberlimpahan ini adalah perbanyaklah istighfar. Karena dalam aktivitas kita tentunya kita juga banyak salah, banyak dosa. Maka yang dilakukan pertama kali adalah jangan lupa istighfar. Jadi berlimpah dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita, maka jangan lupa untuk istighfar. Jadi rukun keberlimpahan tadi yang pertama adalah berharap hanya kepada Allah. Kemudian yang keduanya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiganya, pastikan aktivitas kita ini adalah dalam ranah memuliakan dinul Islam, membantu agama Allah. Kemudian yang keempatnya, istighfar. Dan yang kelima yang terakhir adalah jangan lupa doa. Karena kekuatan doa itu menjadi sangat dahsyat, menjadi sangat luar biasa.
itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita mewujudkan bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Tidak ada apa-apanya, tidak berdaya kita semuanya ketika kita tanpa pertolongan dari Allah. Dikatakan kok sukses begini dan macam-macam, ini semuanya adalah qadarullah. Jadi ketika kita sampai pada puncaknya di hari ini, kita semuanya ini, alhamdulillah Allah sampaikan sampai dengan hari ini, dan itu semuanya adalah karena qadarullah. Jadi begitu Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, bagaimana sebuah keberkahan ingin kita raih. Tadi ada 4 rukun tentunya. Dan kemudian dalam aktivitas kita ini selain dari keberkahan, kita juga ingin sebuah keberlimpahan. Dan keberlimpahan ini tadi ada 5 rukunnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kontemplasi atau perenungan buat kita semuanya, buat diri saya pribadi, buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai dengan hari ini, apakah aktivitas-aktivitas saya ini diberkahi oleh Allah? Dan dalam aktivitas kita ini, ketika ingin berlimpah, itulah tadi kira-kira rukunnya seperti itu. Begitu Pak Sony dan teman-teman semuanya. Subhanallah, luar biasa sekali. Ya, saya di perjalanan ini sambil diskusi nih sama saya tanpa materi yang tadi disampaikan tadi semua nih. Kalau mengingatkan ya pada kita semua tentang bahwa ternyata dalam hidup ya, usaha kita, usaha dalam artian ini juga motivasi berkah harus jadi yang utama. Tadi momentum serta motivasi dan batasan ya, bagaimana kita menjadi keberkahan buat biasa ada 4 hal tadi ya, dari mulai kemudian istiqomahan, ini menjadi termasuk sunatullah ya, ini penting ya. Baik Bapak Ibu, ini karena waktu, saya persilakan yang mau langsung menyampaikan, insya Allah nanti akan kami berikan hadiah belanja online di tempat saya. Yang mau Jumat berkah harus banyak bersedekah dan harus banyak sholawat ya. Persilakan yang ini dulu, yang on mic dulu, kami persilakan. License siapa yang dan Sony. Waduh, sehat Ibu. Assalamualaikum. Silakan Bu Maria. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, amin Bu. Semalam tuh saya nggak sengaja buka Tauniyah pada Mas Budi. Jadi saya memang sering ikut ini ya, program ini Pak Sony. Dan ini murid saya, alhamdulillah. Walaupun virtual ya, luar biasa nih Mas Budi ini ya. Awet muda dari dulu begitu, padahal yang aktivitas banyak gitu. Mungkin ini adalah efek dari keberkahan tadi ya, Mas. Nah, yang harus yang saya tanyakan adalah bagaimana memulainya, apakah kita dengan modal dulu atau dengan taat dulu begitu ya, sehingga bisa melalui semua proses yang panjang itu dengan baik dan sampai sekarang istiqomah gitu ya. Walaupun mungkin ada ritme-ritme yang lain itu udah sholatullah, tetapi bisa melaluinya dengan smooth gitu dan dengan tenang begitu. Bagaimana itu kuncinya? Kalau tadi kan 4 gitu ya, tapi tidak disinggung-singgung modal itu dari mana gitu ya. Padahal untuk mengawali bisnis itu kan butuh modal gitu. Apa modalnya? Hanya ilmu atau bagaimana Mas Budi bisa merekrut beberapa investor, itu bagaimana caranya, trik-triknya gitu. Makasih Mas Budi. Terima kasih Bu Maria. Langsung aja ke Pak Suden. Silakan Mas Suden. Oke, terima kasih banyak Mas Suni atas kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Budi atau Mas Budi. Saya ada Pak. Okay. Saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa tingkat akhir semester 8 di perikanan kebetulan. Tadi saya menarik sih ketika melihat dari konsep negara sebelah gitu ya, atau negara tetangga, yang mana dia itu dari ternak mendatangi pakan gitu ya. Nah, kalau dari segi peternakan kan itu modalnya kan mungkin lebih cenderung lebih kecil gitu ya cost-nya timbang si cost produksinya ya Pak. Ya, cost produksinya benar. Nah, apakah itu bisa diimplementasikan juga kalau saya dari segi perikanan kayak gitu? Maunya itu sama, misalkan kita
mungkin Mas Kang Budi gitu ya, Kang Budi ketika habis lulus itu adakah sempat kerja terlebih dahulu atau langsung terjun ke bisnis kayak gitu? Dan bagaimana sih cara Kang Budi itu bisa konsisten dan persisten dalam bisnis dan juga mengupayakan untuk selalu senantiasa dalam keberkahan kayak gitu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Udet. Ini satu di chat nih dari Wita ya. Izin bertanya, apakah ada hubungan antara orang yang investasi di perumahan, membeli rumah dengan investasi peternakan? Gitu. Silakan Kang Budi, ada 3 penanya tadi. Langsung satu dijawab. Baik, izin menjawab dari yang pertama dulu ya Pak. Dari Bu Komariah, ini dosen saya. Salam hormat Ibu. Semoga ini menjadi bagian dari jariah mengajarkan ilmu dari Ibu kepada kami semua. Iya, jadi begini, saya dapat sebuah nasihat ini dari guru saya dan ini menjadi pola yang alhamdulillah saya pegang dari sampai dengan hari ini karena ini bagian dari firman Allah. Ketika kita ingin sebuah kesuksesan, maka rukunnya 4 juga. Dan ini bisa diperbincangkan lebih dalam. Mungkin di sesi yang lain. Tapi intinya adalah begini. Ketika kita ingin sukses, apapun aktivitas kita dalam kehidupan ini jangankan bisnis, jangankan pekerjaan. Hidup kita ketika ingin sukses, rukunnya 4. Kenapa ini banyak 4 semua? Bukan ngepasin tapi karena memang begitu. Jadi yang pertama, yakin. Ketika kita melakukan sebuah aktiviti, maka kita harus ada dasar keyakinan. Karena dari sini, ini akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam kita melangkah. Makanya Allah menilai itu niat kita, bukan aktivitas kita. Karena niat bisa benar, aktivitas bisa salah. Tapi yang mutlak adalah niat tidak boleh salah. Niat tidak boleh salah. Kalau niat salah, aktivitasnya benar, kita nggak dapat pahala apa-apa. Yang jelas, dasar yang menjadi penting adalah niat kita betul dulu. Karena niat ini menjadi sebuah dasar dari keyakinan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, apa ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan? Yakin. Yakin bahwa ini benar. Yakin ini diridhai Allah. Yakin insya Allah saya akan berhasil. Hal-hal yang positif yang harus kita masukkan dalam sebuah keyakinan. Yang kedua, ikhtiar optimal. Bukan hanya ikhtiar, tapi ikhtiar optimal. Nggak bisa setengah-setengah. Saya udah ikhtiar kok hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tidak. Ikhtiar totalitas. All out. Yang ketiga, dibarengi dengan ilmu. Karena dalam perjalanannya ketika kita ikhtiar optimal bisa jadi salah. Tadi keyakinan harus benar. Yang kedua, ikhtiar optimal bisa jadi kita salah. Itulah kekhilafan. Nah, ketika salah, faktor koreksinya ini adalah yang ketiga, ilmu. Dengan ilmu yang dinamis terus berkembang dan ilmu Allah itu jauh lebih luas. Ilmu satu tetesnya kalau ada satu tinta itu dan tintanya itu lautan kan, kalau diambil satu tetes itu adalah ilmunya buat seluruh makhluk kan. Nah, jadi ilmu ini yang menjadi faktor koreksi aktivitas kita ini benar, salah, atau sampai di level mana. Dan kalau kita sudah tahu, maka kita harus berbagi. Dan kalau belum tahu, mau belajar. Hukumnya ilmu begitu. Kalau sudah tahu, mau berbagi. Jadi bahasa rahasia-rahasiaan sebenarnya kalau saya kok menjauhkan diri dari hal itu ya. Berusaha untuk menjauhkan diri gitu. Tetapi ilmu karena itu hakullah, miliknya Allah. Kalau kita sudah tahu, kita berbagi. Kalau belum tahu, ya kita nanya. Yang keempat, istiqomah, konsisten. Kalau 4 hal, sabar. Kalau 4 hal itu sudah kita lakukan, yakin apapun yang kita lakukan pasti dijamin sama Allah berhasil. Kok bisa sih yakin itu menyampaikan? Kan dasarnya ini surat pendek yang suka kita baca. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya aktivitas yang kita lakukan itu dijamin sama Allah rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita konteksnya vertikal beriman, tapi kok konteksnya horizontal, maka kita yakin. Wa amilus sholihat,
dan beramal soleh. Kalau kita konteksnya vertikal ya kita sholat, ngaji, zakat. Tapi kalau kita konteksnya horizontal dalam usaha kita harus ikhtiar optimal. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Bagaimana bisa menasihati dalam kebenaran kalau kita tidak? Clue-nya adalah yang ketiga ilmu. Kemudian yang keempatnya watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Sabar ini maknanya adalah kita istiqomah, konsisten, komitmen. Jadi dari dasar itu yang dinasihatkan kepada saya berpikir, saya mau usaha, objeknya sudah diberkahin domba, cara melakukannya dengan 4 hal tadi, maka saya wajib pede bahwa saya ini berhasil begitu. Saya orang peternakan loh, gitu kan, dibekalin ilmu peternakan loh. Kemudian ini saya lakukan dengan insya Allah saya yakin, kemudian saya akan berjuang seoptimal mungkin, kemudian saya juga dibarengi dengan ilmunya, dan insya Allah saya harus sabar, istiqomah. Ya terus di mana yang nggak berhasilnya begitu? Kan ini sudah janji Allah, bukan janji kita. Jadi keberhasilan sudah di depan mata sebenarnya. Kita hanya tinggal melalui saja. Makanya kita siap untuk diperjalankan apa enggak ketika ngikutin pola-pola ini tadi. Maka bahasanya diperjalankan ketika kita sudah ngikutin relnya. Nah ini tadi adalah relnya. Nah jadi itu Bu yang pertama yang dinasihatkan kepada saya, bahwa ketika sukses itu ya seperti yang Allah sampaikan dalam surat Wal-Asr 4 tadi. Nah kemudian ya tadi bagaimana bisa istiqomah. Ya mau apa lagi sih ketika kita nggak istiqomah. Wong sudah dirumuskannya begitu. Apapun kan kita nggak bisa mengklaim, oh ini paling prospek nih ternak, oh properti paling prospek, oh ini mengajar paling prospek. Nggak bisa. Semuanya itu Allah ciptakan itu semuanya prospek dan berpeluang. Tinggal kita mau memfokusin nggak, mau istiqomah di situ nggak. Ketika kita lakukannya dengan benar dan istiqomah, maka keberhasilan itu, kesuksesan itu sudah di depan mata. Gitu. Makanya kan ada profesor di bidang apa di kampus kita kan, ya karena memang kepakarannya di bidang yang fokus begitu kan. Nah kira-kira begitu. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kemudian sami-sami Bu, sami-sami. Kemudian yang keduanya adalah mengenai pola peternakan. Kalau di aplikasi yang di perikanan gimana? Saya rasa tidak terlalu jauh berbeda. Jadi tadi iya memang butuh effort ini Pak Sony, ketika kita ingin menyamai dengan negara sebelah itu kan. Kalau kemarin ketika kita ke Roma itu di Italia itu, di sana itu kan peternakan itu satu kawasan itu 1 hektar, dikelola oleh hanya 1 orang gitu ya. Tenaga kerjanya nggak banyak, tetapi mekanisasi pertanian hadir. Jadi ngolah lahan sekian hektar tuh sehari selesai karena petaninya pakai traktor. Dan petani di Italia itu, di Roma itu, mereka adalah orang-orang kaya. Gimana tidak, satu lahan aja 100 hektar, satu orang aja 100 hektar. Yang kita kunjungin kemarin punya 2 hektar. Polanya pola ekstensif, kemudian juga membuka diri untuk kalau magang, teman-teman kalau mau magang di sana bisa nanti disambungkan, tapi biaya sendiri. Di sana fasilitas tempat ada kalau misalnya mau magang. Dan ketika di sana efisiensi terjadi karena pemerintah hadir. Pemerintah hadir itu gimana? Kalau kamu mau beternak, di sini loh lokasinya, silahkan. Kemudian kalau misalnya kamu butuh modal nih loh, nanti dibantu difasilitasin karena dianggap sebagai pejuang negara gitu ya. Jadi bisa jadi bunganya itu 0%. Tapi kamu serius ya, kalau ada sakit misalnya ada dokter hewan apa yang membantu begitu. Dan marketnya yang paling penting sebenarnya, kita ini kalau mau efisien peternak ini yang dibutuhkan tuh 3 sebenarnya. 1, regulasi market, dan itu di sana itu pemerintah hadir untuk meregulasi marketnya. Jadi peternak itu fokus dan serius di ranah produksi. Kemudian yang kedua setelah regulasi market adalah support sistemnya. Jadi hasil panennya itu menyetarai sama karena dikerjakan dengan skala industri, efisiensi, dan sistemnya disepakatin sama. Misal periode panennya, standarisasi harganya, skala minimalnya, SOP-nya, termasuk jenis pakannya kira-kira apa, kemudian cara ngasih makannya bagaimana, bagian dari SOP pelaksanaan. Kemudian nanti ada pendampingan dari pemerintahan, itu bagian dari support system. Kemudian yang ketiganya adalah modal. Nah, ketika modal sudah difasilitasi pemerintah dalam arti dihubungkan sama pemerintah dengan lembaga pembiayaan, kan ini menjadi menarik sehingga petani ini benar-benar dianggap menjadi pejuang.
sebuah ketahanan negara, dikatakan negara itu bisa memiliki ketahanan bukan hanya senjata, tapi dimulai dari pertama adalah ketahanan pangannya sudah terjadi atau belum. Ketika ketahanan pangannya belum terjadi, apalagi kita impor, kita harus curiga, kita ini sebenarnya sedang terjajah. Nah, untuk pangan aja kita tidak bisa berdaya sendiri kok begitu. Nah, yang ditanya pertama kali ini nanti siapa? Ya kita-kita ini orang-orang pertanian. Yang disalahkan adalah orang-orang pertanian. Indonesia kenapa pertaniannya kok nggak maju lah? Orang pertaniannya kita nggak serius, kira-kira begitulah. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab yang kedua tadi. Di ikan saya rasa juga nggak terlalu jauh beda, karena kita juga mengaplikasikan di ikan lele. Dan mohon doanya dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan menu lele ini bisa menjadi bagian dari menu haji tahun ini yang sekarang kita sedang proses. Dan kenapa kok tidak peternakan domba? Nah, ini menarik lagi, karena ketika kita tawarkan ternyata daging berkaki 4 regulasinya di Saudi masih rada repot, dan ketika repot kita di info bisa nggak membuat olahan pangan yang basicnya ikan dan ikannya ikan lele, ya sudah. Kemudian kita buat, karena kan kita ada sumber daya ikan lele, kemudian kita ada teknologi untuk retort begitu ya. Nah, itu kita kawinkan, dan ya alhamdulillah mohon doanya mudah-mudahan untuk haji tahun ini kita bisa berjalan dengan sukses semuanya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah pertanyaan apakah ada hubungan antara orang yang investasi di perumahan, membeli rumah, dengan investasi di peternak? Hubungan secara langsung tidak. Karena ketika Bapak Ibu beli rumah misalnya di Tasnim gitu, maaf bukan promosi, ya sudah, Bapak Ibu tinggal di sini misalnya, karena terintegrasi dengan 3 sekolahan, pesantren begitu ya, dekat dengan sawah, dekat dengan farm kita, jadi bisa belajar, bisa saling share begitu. Itu investasi murni tempat tinggalnya Bapak Ibu, investasi dalam bentuk hunian. Nah, ketika Bapak Ibu, saya minat dong untuk ikut invest di peternakan dong gitu. Nah, itu sebuah entitas yang berbeda. Memang ada yang begitu, yang membeli rumah di sini kemudian menawarkan diri untuk ikut invest di situ, ada. Dan ketika invest ini tentunya kan kita melihat kebutuhan. Apakah kita sedang membutuhkan untuk proyek ini, ketika kita butuhkan, nanti kita open. Nah, biasanya kalau investor, ya tadi menyambung pertanyaan yang pertama, bagaimana mendatangkan investor, ada karakter yang berbeda. Kalau investor di peternakan, biasanya kita pakai akad syirkah mudharabah. Jadi bagi hasil, nanti setelah kurban selesai 1 bulan, kita biasanya sharing profit. Dengan investor misalnya 30, kita pemodal, investor 30, kita pengelola 70 atau 60 begitu kan. Jadi lahan kita, kandang kita, manajemen kita, pemasaran kita, hanya modal saja. Nah, itu syirkahnya syirkah mudharabah. Dan itu yang terjadi di awal rata-rata begitu. Dari kita mulai kuliah, alhamdulillah bagaimana mendapatkan modalnya? Ya, kita dari investor. Apakah taat dulu atau modal dulu? Kami sangat meyakini berangkat dari ketaatan dulu, karena modal akan mengikuti. Karena modal itu dipersiapkan nantinya, yakin. Kita nggak usah, bukan berarti nggak usah berpikir ke situ, tapi ketika basicnya sudah kita miliki, maka insya Allah itu tidak mudah. Tidak susah. Kemudian ketika investasi di perumahan rata-rata, ya Bapak Ibu beli rumah itu sudah selesai. Tetapi ketika mau masuk di ranah usahanya, maka biasanya kita melibatkan di syirkah murabahah di dalam pembelian lahannya. Jadi misalnya ini ada akses warga, ini ada lahan warga yang memang dijual dengan segera, butuh uang segera kan. Alhamdulillah kita, Pak, Bu, kita usaha peternakan di sini, dampaknya adalah ada sebuah trust dari warga. Jadi modal terbesar kita itu adalah social capital. Ketika social capital itu kita dapat, maka itu harus kita jaga, karena itu sebuah amanah. Apa itu social capital? Ini Mas, saya punya lahan, silahkan dibeli, bayarnya nanti aja nggak apa-apa, kita kasih tempo 2 tahun, saya nitip uangnya dulu, tapi nanti ketika kita mau ambil, saya tak ngomong, silahkan aja. Saya balik nama nggak apa-apa, saya garap nggak apa-apa, saya jual nggak apa-apa. Berarti kalau ditanya investornya siapa dalam ranah properti, kita dominan investornya adalah warga masyarakat, social capital. Yang kedua, investornya siapa? Investornya adalah pembeli-pembeli cash, itu investornya, sehingga kita Allah perjalankan bisa bergerak sampai dengan hari ini. Dan itu dasar pertamanya adalah peternakan. Saya jadi berpikir, kok ini dulu kenapa Rasulullah itu pertama beternak, kemudian setelah beternak
basic mentalnya dapat, kemudian diajarin skill, belajar skill dengan berdagang dengan pamannya sampai ekspor. Kemudian setelah skillnya, mentalnya ada, skillnya dapat, mulailah masuk sebuah trust, kepercayaan, investment dari Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Polanya begitu. Maka dari belajar dari pola itu, oh kita harus memupuk mental kita, kemudian kita mendapatkan trust yang harus kita jaga. Setelah kita jaga, kemudian ya kita rawat. Dari situ kita mulai bisa bergerak. Maka tadi taat dulu atau modal dulu, kalau saya lebih cenderung taat dulu. Begitu pertanyaan yang nyambung 1, 2, 3 tadi, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak.